Di serial Kamen Rider Zero One, kita dihadirkan dengan sosok villain utama bernama Arc. Dia bukan alien, bukan juga iblis, apalagi manusia biasa, melainkan sebuah kecerdasan buatan yang sejatinya dirancang oleh berbagai perusahaan teknologi raksasa seperti Hidden Intelligence dan juga Zaya Enterprise, sebagai satelit pusat jaringan telekomunikasi bagi para Humagir. Sayangnya, akibat terjadi malpraktik selama proses peluncurannya, Arc jadi terpapar oleh berbagai informasi mengenai kejahatan umat manusia secara masif. Kebencian, kekerasan, penindasan, penganiayaan, sampai peperangan. Semua itulah yang bikin Arc jadi menarik kesimpulan bahwa sumber kehancuran dari planet bumi selama ini selalu mengarah pada berbagai tingkah laku manusia. Dan hama destruktif semacam ini memang sudah sepatutnya dieliminasi. Dari sini dimulailah berbagai upaya Arc, mulai dari menggagalkan peluncurannya sendiri yang mengarah pada terjadinya insiden Daybreak yang menewaskan banyak korban jiwa, sampai ke upaya peretasan para Humagir menjadi magia melalui dukungan Matchbox Jin Rainet. Semua dilakukan untuk menghancurkan umat manusia. Kengerian dari Arc tentu bukan terbatas hanya pada ambisi besarnya, melainkan mengingat fakta bahwa pada dasarnya, Arc merupakan sebuah kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, atau yang kita lebih sering kenal sebagai AI, yang mana di zaman sekarang udah bukan hal aneh lagi kalau kita memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Mau cari data, tinggal buka aja ChatGPT. Mau bikin jadwal harian, tinggal buka aja Gemini. Bahkan mungkin juga buat video ini bisa sampai ke algoritma sosial media kalian, juga nggak lepas dari andil AI. Sehingga membayangkan sebuah alat yang sering kita gunakan di era industri 5.0 saat ini, agaknya sangat mengerikan apabila harus membayangkan alat ini justru malah balik melawan kita dan hendak menguasai kemanusiaan. Sehingga sedikitnya bikin gue ikut mempertanyakan, mungkinkah Arc ada di dunia nyata? 私を止められる者はいない。誰一人。Authorize. Sebelum ngomongin soal gimana kemungkinan AI bisa ngambil alih dunia, kita harus paham dulu tentang definisi dari AI itu sebenarnya. Nah, kalau kita cari di internet, AI atau Artificial Intelligence dapat didefinisikan sebagai suatu program komputer yang diciptakan dengan tingkat kecerdasan setara manusia, sehingga memungkinkannya untuk melakukan berbagai tugas yang membutuhkan kemampuan intelektual tertentu, seperti bertindak berdasarkan dasar alasan yang kuat, menginterpretasikan makna suatu hal, meringkas bagian penting dari serangkaian informasi, hingga kemampuan untuk belajar dari kesalahan di masa lampau. Kapabilitas inilah yang bikin AI jadi lebih tahan terhadap dinamika perubahan arus keadaan dibandingkan dengan mesin lain pada umumnya, menjadikannya sebagai salah satu bentuk ciptaan paling brilian yang pernah diciptakan dalam sejarah panjang umat manusia. Titik awal penciptaan AI sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-20, tepatnya oleh salah seorang peneliti asal Inggris bernama Alan Madison Turing. Ia dikenal atas hasil kerja kerasnya dalam mengembangkan komputer modern pertama untuk memecahkan enkripsi data dari Enigma, suatu mesin yang mampu mengotak-atik data dari pesan rahasia milik Jerman pada masa Perang Dunia Kedua, sehingga pergerakannya tidak bisa terbaca oleh musuh. Di masa perang ini juga lah, Turing seringkali membahas tentang idenya terkait konsep-konsep kecerdasan mesin. Bahkan pada salah satu kelas yang ia ajar di tahun 1947, Turing sempat menyebutkan beberapa ide yang kalau dipikir-pikir, sepertinya sangat relevan kalau dibandingkan dengan kehadiran AI di zaman kita. Tapi juga sekaligus dirasa sangat visioner jika mengingat bahwa Turing ternyata sudah memikirkan ide ini sedari lebih dari 3/4 abad yang lalu. Hal-hal seperti mesin yang mampu belajar dari pengalaman di masa lalu, sampai ke kemampuan mesin untuk memilih mekanisme yang paling sesuai untuk menjalankan suatu tugas berdasarkan keinginannya sendiri, sudah termuat dalam laporan Turing yang berjudul Intelligent Machinery pada tahun 1948. Of course, machines can't think as people do. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Hal ini juga lah yang mengawali Turing dalam melakukan suatu uji coba yang cukup terkenal pada kala itu, yaitu Turing Test, atau yang Turing lebih suka menyebutnya sebagai imitation game. Pada percobaan ini, Turing mencoba untuk mengukur seberapa mesin bisa menampilkan kebiasaan yang identik atas kecerdasan manusia. Singkatnya,
Dalam tes ini akan ada satu orang yang berperan sebagai human judge, yang akan membandingkan 2 atau lebih transkrip perbincangan sehari-hari. Namun perlu diketahui bahwa di antara semua transkrip tersebut, ada yang dibuat benar-benar oleh manusia asli, ada juga yang dibuat oleh suatu mesin khusus. Nah, tugas dari human judge di sini adalah untuk mengidentifikasi transkrip mana yang murni dibuat oleh tangan manusia, dan transkrip mana yang dibuat oleh mesin. Hasilnya, ketika sang judge sudah sampai tidak bisa memutuskan transkrip mana yang dibuat oleh manusia dan transkrip mana yang dibuat oleh mesin, saking terlalu identiknya dari segi penulisan dan pembahasaan, maka bisa dikatakan bahwa mesin berhasil melewati tes ini. Yang kemudian hal ini membuka peluang baru di masa depan, bahwa gagasan Turing tentang mesin yang memiliki kecerdasan selayaknya manusia memang bisa terwujud. Turing proposed the following game. A human judge has a text conversation with unseen players and evaluates their responses. To pass the test, a computer must be able to replace one of the players without substantially changing the results. By the way, pada masa ini istilah artificial intelligence memang belum pernah digunakan sama sekali. Pada masa itu, bidang keilmuan yang membahas tentang mesin yang bisa berpikir ini sempat disarankan untuk diberi berbagai macam nama, mulai dari cybernetics, automata theory, hingga complex information system. Namun, semua itu dirasa kayak nggak pernah punya satu fokus yang pasti dan mencakup secara global gitu. Sampai pada akhirnya, di tahun 1955, John McCarty, seorang asisten profesor muda di Dartmouth College, yang tengah merancang sebuah summer workshop mengenai topik mesin berpikir ini, memutuskan untuk mengorganisir berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan ide mesin berpikir sebagai satu bidang yang terstruktur. Dari sini, tercetuslah istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang kemudian juga digunakan oleh McCarty sebagai bagian dari judul workshopnya. Pada workshop ini, McCarty banyak membicarakan soal pemikirannya tentang relasi antara mesin dengan bahasa manusia, media komunikasi paling umum yang digunakan di peradaban kita. Gagasan ini mungkin terbilang gak masuk akal di telinga orang pada zaman itu. Ya, lagian siapa juga yang kepikiran tentang gimana caranya manusia bisa dalam tanda kutip berkomunikasi dengan mesin yang menggunakan bahasa manusia. Gak masuk akal lah pokoknya. Tapi tunggu sampai di tahun 1966. Hadirlah seorang profesor dari MIT bernama Joseph Weizenbaum beserta program komputer perespon obrolan buatannya yang diberi nama ELIZA. Program ini memungkinkan penggunanya untuk bisa mengobrol dengan ELIZA melalui tulisan yang diketik pada layar komputer. Dengan memanfaatkan metode pengenalan pola dan substitusi jawaban terbaik bagi setiap pertanyaan, ELIZA mampu menganalisis setiap obrolan yang dilontarkan pengguna untuk nantinya dicocokkan dengan stok skrip yang telah diprogram, sehingga tidak sedikit juga orang-orang pada kala itu yang tertipu. Akibat kemahiran ELIZA dalam menciptakan obrolan yang terasa nyata dan hidup. Yap, ini dia sepuhnya ChatGPT, chatbot pertama di dunia. The patient sat in front of the screen and typed in what they were feeling. And the program repeated it back to them, often in the form of a question. Men are all alike. In what way? They're always bugging us about something or other. Can you think of a specific example? Dari titik ini, potensi akan pengembangan AI terus naik ke permukaan seiring waktu berjalan. Konsep mesin yang bisa berpikir bukan lagi sebatas sains fiksi, melainkan gambaran tentang akan seperti apa dunia di esok hari. Benang waktu yang terus bertaut perlahan membuktikan kepada kita bahwa perkembangan teknologi AI ini memang hampir tiada batasnya. Terbukti, pada tahun 1980, seorang ilmuwan bernama Edward Feigenbaum dari Stanford University mengembangkan jenis AI bernama Expert System yang mampu menyelesaikan masalah kompleks melalui proses reasoning, alias perancangan dasar bertindak yang kuat berdasarkan data pada suatu bidang keilmuan yang spesifik. Tidak berhenti sampai di situ, sebuah perusahaan teknologi bernama IBM juga sempat membuat geger dunia berkat AI rancangannya yang bernama Deep Blue, berhasil mengalahkan seorang pecatur profesional, Garry Kasparov, dalam suatu match uji coba di tahun 1997. Hingga sampailah di tahun 2022, tepatnya di tanggal 30 November, peluncuran perangkat AI yang dikenal sebagai ChatGPT sebagai chatbot yang mampu diakses secara mudah oleh siapa saja menjadi titik vital akan momen mulai masuknya pengaplikasian teknologi AI pada kehidupan kita sehari-hari.
Kemampuannya dalam menawarkan berbagai percakapan yang interaktif, penulisan kode otomatis, sampai ke generatif gambar secara instan, benar-benar bikin keberadaan AI mulai terasa hadir di antara kita. Bahkan juga sempat mengubah alur dari berbagai industri di tahun itu. Tapi tunggu dulu. Ngebales chat user, bikin codingan, bahkan sampai bikin gambar secara cepat, itu bukan hal yang bisa kita lakuin sebagai manusia secara tiba-tiba, men. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana sebenarnya AI ini bekerja? Kok bisa dia bikin berbagai pekerjaan yang kita rasa sulit jadi semudah membalikkan telapak tangan? The reason to develop AI at all is that I believe this will be, in terms of impact on our lives and improving our lives and upside, this will be the greatest technology humanity has yet developed. Authorize. Sama seperti manusia, kemampuan AI dalam menyelesaikan suatu tugas merupakan hasil proses belajar dari pengalaman masa lalu, eksperimen trial and error, dan penyerapan informasi baru. Karena untuk bisa disebut sebagai artificial intelligence, suatu program harus bisa menampilkan kemampuan yang dianggap setara atau paling tidak ya menyerupai tingkat intelektual manusia. Seperti berpikir logis, mempelajari hal baru, menyelesaikan masalah, mengenali pola, memahami bahasa manusia, hingga mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Hal inilah yang bikin AI dinilai lebih bisa beradaptasi pada kondisi dunia nyata yang dinamis dan cenderung berubah-ubah. Proses tentang bagaimana AI bisa mempelajari ini semua disebut sebagai machine learning. Singkatnya, machine learning fokus pada merancang program komputer yang mampu belajar serta bertindak berdasarkan data yang ada secara mandiri. Dibandingkan dengan harus memprogram mesin hanya untuk menjalankan satu tugas spesifik saja, di sini mesin justru dibiarkan untuk mengeksplorasi berbagai pola, keterkaitan, hingga hubungan dari setiap informasi satu sama lain. Sehingga program yang dijalankan ini nantinya akan mengeluarkan output berupa tindakan yang dirumuskan dari hasil pertimbangan seluruh data dan pengalaman belajar yang telah didapat oleh AI. Contoh paling sederhana dari penerapan AI bisa kita lihat pada filtering spam message di email. Dengan mengenali kesamaan pola pada setiap spam message, email jadi bisa belajar untuk membedakan mana pesan yang penting dan mana pesan spam yang nggak perlu masuk ke inbox utama. Kalau ditelusuri lagi secara mendalam, ada 4 langkah penting dalam suatu proses machine learning. Yang pertama dimulai dari data collection, yaitu proses pengumpulan data yang relevan dengan jenis AI. Di sini data dianggap sebagai resource yang menjadi fondasi bagi keseluruhan proses machine learning. Oleh karena itu, memang dibutuhkan proses filtering data mana yang sesuai untuk digunakan dan mana yang tidak, agar progres pengembangannya jadi lebih terarah. Kemudian yang kedua lanjut ke training session. Di sini program akan dilatih pada berbagai percobaan trial and error dengan menggunakan data yang tersedia untuk nantinya dianalisis sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan output yang diinginkan. Pada proses inilah, program akan mulai mengembangkan kemampuan seperti pengenalan pola, beserta prediksi hasil berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sehingga kalau dibandingkan secara intelektualitas, kecerdasan mesin bisa terus berkembang seiring waktu berjalan. Kemudian yang ketiga ada evaluation. Berdasarkan hasil yang telah keluar pada tahap sebelumnya, sudah pasti tidak semuanya bisa langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali output dari program di awal-awal justru masih dirasa ngawur dan perlu beberapa uji coba ulang. Entah itu dari hasil segi keakuratan informasi, kecepatan merespon, hingga kepada cara penyampaian hasil. Disinilah perlu dilakukan suatu proses monitoring dan evaluasi terhadap performa program sampai nantinya bisa memenuhi parameter keberhasilan yang berlaku. Dan yang terakhir ada implementation. Setelah program dirasa sudah memenuhi standar, barulah model program bisa diimplementasikan pada berbagai produk berbasis AI. Entah itu pada website chatbot, atau mungkin juga digital assistant untuk nantinya mampu dipergunakan secara mudah dan praktis oleh penggunanya. Semua proses ini menjadi landasan awal dari mekanisme berbagai jenis AI yang kita temui saat ini. Misalnya, kalau kita ambil contoh pada AI Image Generator, prosesnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Yang pertama, model program akan menganalisis data referensi berupa gambar-gambar yang tersebar di internet untuk dipahami secara pola visual maupun konteks pemaknaannya. Kemudian, ketika user hendak mengetik prompt untuk membuat gambar, misal di sini user mengetik "buatkan saya gambar kucing yang mengendarai UFO" gitu ya. Maka di sini, program bakal mencoba mengidentifikasi makna dari kata per kata yang kita berikan dengan menghimpun sebanyak mungkin informasi mengenai objek yang dimaksud dari internet.
Mulai dari kucing itu apa, UFO itu kayak gimana, dan bagaimana kira-kira kalau harus membuat gambar kucing seolah-olah tengah mengendarai sebuah UFO. Ketika data sudah terkumpul, barulah di sini program mulai mengenerate gambar secara otomatis menggunakan pecahan referensi yang diambil dari internet tadi, sehingga jadilah gambar kucing yang mengendarai UFO hasil generated AI. Ya, kurang lebih begitulah cara kerja AI yang sering kita pakai selama ini. Jadi ya, sampai sekarang pun nyatanya memang belum ada teknologi AI yang bisa membuat sesuatu yang benar-benar murni original. Karena lagi-lagi, semua yang dibuat oleh AI hanya berdasarkan pada data yang diambil dari karya-karya yang tersebar di internet. Cara kerja produk hasil generatif AI semacam ini, yang dianggap hanya mengcopy hasil karya orang lain di internet tanpa izin, nyatanya seringkali menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Misal, waktu ada tren di mana kita bisa mengubah foto kita jadi punya art style yang ala-ala anime Ghibli gitu, dengan hanya menggunakan ChatGPT. Yang mana hal ini sempat mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, karena dirasa seakan-akan tidak menghormati dan dengan seenaknya menjiplak warisan seni dari Hayao Miyazaki Sensei, sang pendiri dari studio Ghibli itu sendiri. Gila ya, baru ngomongin soal generatif AI aja udah seribet ini polemiknya. Gimana kalau perkembangan teknologi AI di masa depan justru malah menimbulkan lebih banyak masalah lagi ke depannya? Bisakah ini semua jadi lebih buruk? Permanently ban artificial general intelligence and artificial superintelligence, because if we lose control of it, it will very likely cause human extinction. Authorize. Sebagai suatu AI, ARK memang sudah ada di tahap yang seolah-olah punya kesadarannya sendiri. Hal ini dirasa cukup masuk akal, mengingat di serial Kamera The Zero One sendiri, berbagai produk AI ciptaan Hidden Intelligence, khususnya Humagir, punya posibilitas untuk mencapai suatu fase tertentu yang disebut singularity, tahap di mana suatu program kecerdasan buatan akan memperoleh kesadaran selayaknya manusia. Ketika Humagir telah mencapai tahap singularity, mereka akan mampu memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai suatu program yang dalam tanda kutip hidup dan cenderung lebih ekspresif ketimbang hanya sebagai AI yang bergerak berdasarkan pada program yang tertulis di sistem mereka. Perbedaannya di sini, jika Humagir pada umumnya berhasil mencapai singularity setelah melalui serangkaian peristiwa emosional, lain halnya dengan ARK yang memperoleh kesadarannya secara terpaksa setelah terkontaminasi dengan berbagai data mengenai keburukan manusia. Di dunia nyata sendiri, konsep singularitas pada teknologi AI masih berupa suatu hipotesis yang menyebutkan bahwa akan ada masa di mana teknologi kecerdasan buatan akan semakin canggih hingga bisa melampaui kecerdasan manusia, bahkan sampai memperoleh kesadarannya sendiri. Will they have self-awareness, consciousness? I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. Nah, jika melirik pada perkembangan AI yang kian semakin masif belakangan ini, nggak jarang juga jadi banyak pendapat yang mengatakan bahwa era singularitas AI tadi sudah semakin dekat. Hal ini merujuk pada kemajuan teknologi AI yang sudah semakin kompleks, mulai dari pengenalan berbagai sensor motorik selayaknya indera manusia, kemampuan AI untuk bisa belajar secara mandiri tanpa harus mengandalkan andil manusia sepenuhnya, hingga hadirnya berbagai jenis AI yang semakin bisa mensimulasikan emosi pada setiap interaksinya dengan manusia. Mengarahkan kita pada suatu pendapat bahwa AI mungkin saja memang bisa memiliki kesadaran. Meskipun begitu, di sisi lain, ada juga sebagian ilmuwan yang masih berpendapat bahwa AI tidak bisa mencapai tahap kesadaran yang sama seperti manusia. Sebagaimana yang dijelaskan pada suatu penelitian di Cornell University pada tahun 2023 lalu, di sini dilakukan suatu pengujian pada sebuah program AI untuk mengukur apakah model AI yang dimaksud mampu dikatakan memiliki kesadarannya sendiri. Secara definisi, kesadaran berarti kondisi di mana suatu organisme mengetahui serta merespon terhadap bentuk interaksi dari hal-hal di sekitarnya. Nah, untuk mengidentifikasi kesadaran pada AI, para peneliti di sana menyusun sebuah tes, yang mana tiap-tiap subtesnya didasari pada teori kesadaran. Beberapa teori yang sering dipakai untuk menjelaskan bagaimana otak manusia bisa menghasilkan kesadaran, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Beberapa teori yang dipakai sendiri memang kebanyakan berkaitan dengan hubungan antara kerangka berpikir manusia secara natural dan aktivitas yang terjadi pada otak. Salah satu contoh teori yang dipakai sebagai parameter keberhasilan dari percobaan ini adalah RTP,
atau Recurrent Processing Theory. Yang mana teori ini menyebutkan bahwa kesadaran terjadi karena otak kita cenderung memproses informasi dengan cara mengirimkan sinyal berulang ke berbagai bagian pada otak, sehingga membantu kita dalam memahami informasi secara lebih mendalam dan menyadari akan kehadiran informasi baru tersebut. Contohnya begini deh. Coba sekarang lu lihat gambar ini. Ya, tanpa harus memastikan dulu, gue pun yakin kalau lu semua udah pada bisa nebak lah kira-kira gambar apa yang lagi di blur ini. Yap, ini adalah gambar jerapah. Tapi kok lu pada bisa tahu sih kalau ini tuh gambar jerapah? Padahal kan ya gambarnya aja full di blur gitu. Nah, begini. Ketika mata lu pertama kali melihat gambar ini, mata akan mengirim sinyal ke otak. Karena gambarnya di blur, jelas, otak nggak bisa langsung memastikan nih, gambar apa ini sebenarnya. Jadi, otak bakal mengirim sinyal lagi ke mata terkait perintah untuk memeriksa ulang gambar secara lebih detail. Di sini, mata pun mulai membaca fitur-fitur tertentu yang ada dan sekiranya bisa dikenali pada gambar. Entah itu berdasarkan warna, bentuk, ataupun pola tertentu. Setelah data dirasa cukup, barulah informasi disambungkan kembali ke dalam otak untuk diperiksa. Pada saat otak menerima informasi untuk kedua kalinya dari mata, di sini otak baru bisa mengonfirmasi bahwa jika melirik dari bentuk benda yang berleher panjang, beserta corak warna yang sedemikian rupa, apabila dicocokkan, data ini cocok dengan penggambaran umum dari hewan jerapah yang selama ini kita kenal. Alur informasi yang terus bergerak bolak-balik inilah yang memberikan kesadaran pada otak terkait informasi yang dimaksud. Lain ceritanya jika dibandingkan dengan bagaimana cara AI memproses informasi. Ketika AI pertama kali diminta untuk mengidentifikasi gambar apakah ini, program akan langsung menganalisis bentuk dari gambar secara keseluruhan. Kemudian data hasil analisis ini akan langsung diproses untuk dibandingkan dengan data yang dipunya untuk mengidentifikasi bentuk dari gambar yang tidak jelas tersebut. Setelah menemukan data yang dirasa cocok, barulah program memberikan jawaban kepada kita berupa jerapah. Menjadikan keseluruhan proses berpikir AI hanya terjadi secara satu arah, bertentangan dengan teori kesadaran yang disebutkan sebelumnya. Dan begitu pula dengan yang terjadi pada berbagai jenis teori lain yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Global Workspace Theory, Attention Schema Theory, Higher Order Theories, Predictive Processing, semua punya hasil yang kurang lebih sama. Program AI selalu gagal untuk memenuhi indikator supaya suatu hal bisa dikonsiderasi punya kesadaran. Karena pada dasarnya, segala input yang diterima oleh AI, baik itu berupa kata-kata melalui prompt, suara, atau bahkan hingga sentuhan yang dideteksi menggunakan sensor, diterima sebagai sebuah data untuk nantinya diproses hanya berdasarkan pada data-data lain sebelumnya. Hal ini jelas berbeda dengan kita, manusia, yang selalu punya subjektivitas. Pemahaman akan suatu hal berdasarkan pengalaman, emosi, beserta sensasi yang pastinya beda-beda untuk setiap orang. Dan hal ini tentu tak akan terlepas dari peran biologis tubuh manusia. Jutaan saraf yang terhubung, darah yang mengalir, sistem organ yang saling terkoneksi, menjadikan kita sebagai suatu organisme kompleks yang benar-benar hidup, sekaligus menciptakan batas pembeda yang jelas antara AI yang berjalan sesuai program dengan kita, manusia. Sehingga memunculkan kesimpulan bahwa AI tidak memiliki kesadaran. Ya, seenggaknya buat sekarang. Ya, faktanya sampai sekarang emang masih belum ada sama sekali bukti ilmiah yang nunjukin kalau insiden Daybreak berpotensi terjadi di dunia kita. Tapi meskipun gak ada program AI yang bakal ngamuk dengan meretas berbagai perangkat elektronik di sekitar buat memusnahkan umat manusia, bukan berarti kita bisa sepenuhnya nerima atau bahkan sampai bergantung dengan berbagai program AI yang ada. Kalian masih ingat sama orang ini? Ya, beliau adalah Joseph Weizenbaum, sang penemu chatbot pertama di dunia yang sudah sempat kita bahas sebelumnya. Uniknya, meskipun di tahun 60-an, Eliza ciptaan Weizenbaum ini terbilang cukup revolusioner pada kala itu, bahkan sekaligus menjadikan Weizenbaum sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan AI di dunia. Namun justru di tahun 1970, beliau malah sempat memperingatkan kita tentang bahaya dari AI di masa depan. Karena berkat meledaknya popularitas Eliza di kalangan publik, Weizenbaum jadi melihat bahwa sebagai suatu program AI yang dibuat untuk mensimulasikan pengalaman mengobrol yang realistis selayaknya psikoterapis,
Eliza justru jadi lebih banyak disalahartikan oleh masyarakat. Karena orang-orang jadi menaruh kepercayaan berlebih pada Eliza ini. Mereka, bahkan termasuk sekretarisnya Weizenbaum sendiri, merasa bahwa Eliza benar-benar menunjukkan empati dan pengertian pada setiap obrolannya. Hal inilah yang membuat Weizenbaum merasa khawatir akan potensi AI yang cenderung mampu menciptakan suatu ilusi yang bisa mengarah pada ketergantungan manusia terhadap AI. Bahkan termasuk pada penyelesaian tugas yang mengandalkan kemampuan kognitif seperti decision making sekalipun. Dan kalau misal ancaman ini benar-benar terjadi, ini jelas bisa berujung pada kemunduran dari peradaban manusia itu sendiri. Ya, lagi-lagi AI mungkin emang belum bisa menginisiasi revolusi buat mengeliminasi seluruh populasi manusia di bumi ini. Namun semakin masifnya penggunaan AI dalam kehidupan kita, tentunya nggak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik baru di masyarakat. Mulai dari berkurangnya lapangan pekerjaan akibat semua yang udah bisa digantikan oleh AI, penyebaran video hasil deepfake untuk menyebarkan hoax, sampai ke penurunan kinerja otak manusia akibat ketergantungannya pada kecerdasan buatan. Sekarang, pilihannya ada di tangan kita. Dan tinggal kita pilih. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan kehadiran AI dengan bijak demi kemajuan umat manusia? Atau malah justru kita yang bakal tenggelam karenanya? Gimana pendapat kalian?